merupakan materi mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Adapun rangkaian materi yang ingin kami paparkan yaitu yang pertama ada penampilan video, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada permainan games dengan menggunakan website Word. Selanjutnya, yuk kita simak videonya. Melindungi hak asasi manusia itu merupakan salah satu tujuan dari konstitusi. Memang konstitusi kan? Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Namun sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Anak Agung Kesawa Prasnyana atau GUMWA undang-undang. Dalam bahasa Inggris, konstitusi dikenal dengan istilah constitution, dan dalam bahasa Prancis, konstitusi disebut dengan constitution, yang artinya membentuk atau menetapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan konstitusi, di mana ada beberapa tujuan dari konstitusi tersebut, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penyelenggara negara untuk tidak sewenang-wenang. Yang kedua, berupaya untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri tegak. Selanjutnya, ada jenis konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, ada konstitusi tertulis. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi yang 39. Saya ingin bertanya, tadi kan ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, jika terjadi pelanggaran atas konstitusi yang tidak tertulis, apakah kalian bisa menjelaskan juga apa sih dasar yang digunakan oleh hakim dalam mengadili kasus tersebut? Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nifty Cahyani, nomor absen 37. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi jika ada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki paham konstitusi, dan apa upaya yang dapat kelompok kalian berikan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia itu tentang paham konstitusi? Sekian. Perkenalkan, nama saya Gede Yogi Pasika, absen 5, izin bertanya, mengapa sih konstitusi penting bagi suatu negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani, yaitu apabila konstitusi tidak tertulis dilanggar, maka hakim akan menggunakan jurisprudensi sebagai keputusannya, di mana jurisprudensi merupakan segala keputusan dari hakim terdahulu untuk mengadili suatu perkara yang diatur menurut undang-undang. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Cahyani. Nah, jika masyarakat Indonesia tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konstitusi, dapat terjadi ketidakpahaman terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan, potensi pelanggaran hukum, dan kurangnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ini dapat merugikan stabilitas hukum dan menghambat pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memulai dari hal-hal kecil seperti belajar pendidikan Pancasila.
menjawab pertanyaan dari Yogi. Mengapa sih konstitusi sangat penting bagi suatu negara? Karena konstitusi berfungsi sebagai kerangka dasar hukum dan nilai-nilai yang membentuk negara tersebut. Konstitusi juga mencerminkan komitmen suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, konstitusi juga mengatur tentang sistem ketatanan negara, hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Adalah sesi games dan kita menggunakan website namanya WordWall. Jadi di sini pertanyaannya, di sini jawabannya. Nih kalian di sini, kalian harus jalan ke sini, tapi nggak boleh ketemu ini karena dia bisa dimakan sama dia. Kalian cuma punya 10 nyawa. Jadi kalau habis nyawa itu kalian kalah. Terus yang menang itu yang waktunya paling cepat, ya. Oke. Mau nyoba dulu? Udah keluar kayak gini. Kalian pencet leaderboard terus tulis nama kelompok kalian di situ. Karena kalau nggak ditulis, waktunya nggak keluar di leaderboardnya. Didi Pak. Konstitusi Indonesia semakin dikenal sebagai revolusi web. Declaration of right lah. Iya, coba.
itu gede kan? Apa jawabannya? Hei, gimana anjing? Ini kata soal sabar anjing. Ya. Kali kedua. Sumpah masih apa nih gara-gara ya? Oke, udah semua? Untuk juara satunya memiliki kesempatan untuk memilih hadiah. Yang mana ini ketan mau pilih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan atau kiri? Kanan apa kiri, Cune? Kanan. Kiri kok. Ini ada juara 3. Baik. Senyum, pura-pura bahagia. 1, 2, 3, cekrik. 1, 2, 3, cekrik. Baik, kita berikan plus buat kelompok 6. Ya, karena mungkin ini permainan yang sangat seru buat kalian, sehingga kalian teriak-teriak sampai lupa diri, sehingga mengganggu kelas yang lain. Tapi oke lah, inilah namanya pembelajaran. Kalau sudah sesuai dengan jiwa kalian, tentu akan menyenangkan buat kalian. Ya, baik, terima kasih buat kelompok 6 menyajikan materi yang sangat bagus sekali. Sebelum akhiri, jangan sampai sering mengambil jamnya guru lain, karena pembelajaran yang berpusat pada siswa, kelemahannya salah satunya selalu kekurangan waktu. Ya, kita akan simpulkan materinya. Ya. Kan tadi dijelaskan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya. Nah, bagaimana cara hakim mengadili jika itu tuh termasuk ke dalam hukum yang tidak tertulis gitu, Pak? Ya. Ketika kita bicara tentang penggolongan hukum, dilihat dari sumbernya, ada yang bersumber tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kalau hukum yang tertulis berarti itu ada dokumennya. Sedangkan kalau tidak tertulis, tidak ada dokumennya. Jadi suatu kebiasaan biasanya, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh suatu masyarakat, kemudian disetujui, disepakati sebagai pedoman hidup. Kalau dalam kehidupan ketatanegaraan itu namanya konvensi. Contohnya adalah ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, maka sehari sebelumnya, yaitu tanggal 16 Agustus, Presiden biasanya melakukan pidato kenegaraan. Ini tidak ada dalam hukum kita, secara tertulis tidak ada, tetapi ini kebiasaannya. Sudah biasa setiap tanggal 16 Agustus menjelang memperingati Hari Kemerdekaan, maka diperingatkan, dilakukanlah pidato kenegaraan. Atau
kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang sering disebut dengan hukum adat. Ya, jadi masing-masing masyarakat punya hukum adat. Dia nggak tertulis, tetapi dia dipakai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di Bali ada namanya awig. Awig itulah hukum tertinggi yang ada di desa adat atau di desa pekraman. Contoh, ketika menikah orang Bali itu menggunakan status puruse, ya, kebapaan, ya kan? Kalau orang menikah normalnya yang perempuan dipinang dibawa ke rumahnya laki-laki. Nah kemudian ada kasus lain, satu keluarga dia nggak punya anak laki-laki, maka yang perempuan ini berstatus puruse, berstatus kebapaan, maka suaminya lah yang ke istrinya. Kemudian itu namanya nyentane. Nah kemudian suatu saat ini ada seorang keluarga punya satu orang anak perempuan. Kemudian ini juga punya anak satu laki-laki. Saling mencintai dan menikah. Kemudian ketika menikah ini dia menggunakan hukum adat Bali, yaitu apa? Nganten pada gelahan, bukan nyentane. Karena kalau ini nyentane berarti tidak punya anak. Nah kan? Kalau ini kesini, ini nggak putung, nggak punya anak, maka dia menggunakan istilah nganten pada gelahan. Karena itu memang dibenarkan oleh hukum adat Bali. Nah kemudian ternyata orang tua dari mempelai laki-laki ini tidak setuju. Kemudian dilakukan gugatan, tidak terima kawin atau nganten pada gelahan. Kemudian ada proses peradilan, mulai dari tingkat pertama di kabupaten, kemudian tingkat kedua yaitu banding di provinsi, setelah itu tingkat selanjutnya kasasi. Nah kemudian pada saat kasasi ini mulai dari bawah sampai dengan ke kasasi itu menerima kawin pada gelahan atau nganten pada gelahan, sehingga secara hukum dia sudah ingkrah, diperbolehkan. Padahal ini bersumber dari hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat Bali. Nah kemudian nanti siapapun yang menikah seperti ini terus ada gugatan hukum ke pengadilan, maka hakim berikutnya akan memutus dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung tadi, ya kan? Nah putusan Mahkamah Agung yang pertama tadi itu dipakai oleh hakim-hakim berikutnya sebagai pedoman memutus perkara yang hampir sama. Nah itulah namanya jurisprudensi. Paham ya? Jadi masih berlaku kok hukum adat atau hukum tidak tertulis itu, seperti tadi itu. Oke, paham ya? Ya, masih lagi 5 menit. Yang kedua, ya. Jadi saya tadi tanya apa yang akan terjadi jika ada salah satu masyarakat Indonesia yang tidak memiliki paham konstitusi, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia? Ya, tadi oleh kelompok 6 sudah dijawab dengan bagus sekali. Bahwa kalau kita tidak paham konstitusi, kita tidak mau tahu tentang berkonstitusi yang baik, maka yang terjadi apa? Kita tidak dapat kewajiban. Kadang-kadang kita menuntut hak tapi lupa kewajiban. Sehingga apa terjadi? Akan chaos. Gitu. Jadi orang akan menuntut haknya saja, tidak tahu kewajibannya. Dan banyak lagi sudah disampaikan oleh kelompok 6 ya. Itu yang tidak perlu lagi saya sampaikan. Tapi intinya bahwa ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, kita harus paham tentang konstitusi. Maka ada istilahnya kita diajarkan sadar berkonstitusi. Karena jangankan hidup berbangsa bernegara, dalam kehidupan apapun, masyarakat apapun pasti ada aturan mainnya. Jangankan bernegara, main bekel saja aturan mainnya, main kelereng ada aturan mainnya, main sepak bola ada aturan mainnya. Semua masyarakat pasti ada aturan mainnya. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus paham tentang konstitusi, wajib hukumnya. Nah makanya di setiap jenjang pendidikan diajarkan tentang sadar hukum, sadar konstitusi. Salah satunya adalah di kelas 11 ini kita diajarkan tentang
ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Artinya apa? Agar kita sebagai generasi bangsa, kalian sebagai generasi penerus memahami, paham benar seperti apa sih kehidupan berkonstitusi. Sehingga perilaku-perilaku yang diharapkan setelah proses pembelajaran ini, anak-anak paham terhadap hukum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu kira-kira kita, ya. Dan yang terakhir, ya, mengapa konstitusi penting bagi suatu negara? Nah, hampir sama dengan kita, karena kehidupan kita tidak akan mungkin bebas sebebas-bebasnya. Oleh karena demikian, maka perlu ada aturan hukum untuk mengatur itu, untuk menghindari terjadinya homo homini lupus, yaitu manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lainnya. Maka perlulah berkonstitusi. Dengan adanya konstitusi ini, kita akan tahu hak dan kewajiban kita. Kita lihat coba, pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka kita harus sesuai dengan konstitusi kita. Pasal 1 ayat 3 juga mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Jadi ketika bicara negara hukum, maka ada 3 prinsip negara hukum yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, supremacy of law. Artinya hukumlah yang tertinggi, hukum sebagai panglima. Yang kedua, equality before the law. Artinya bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan yang ketiga, due process of law. Ketika kita ingin menegakkan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Contohnya, kalau supremacy of law, maka orang tidak ada di atas hukum. Semua sama. Hukum yang akan menjadi panglimanya. Kemudian kalau equality before the law, equality before the law artinya bahwa siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, sama di hadapan hukum. Mau anak petani, mau anak presiden, mau anak gubernur, mau anak bupati, mau anak menteri, sama di hadapan hukum. Itulah equality before the law. Dan yang terakhir adalah due process of law. Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Ketika anak-anak dipukul, tidak boleh mengatakan bahwa gara-gara anak dipukul maka anak-anak dibenarkan memukul. Itu yang tidak boleh. Kalau kalian dipukul, tidak terima, larilah ke polsek, minta visum, lakukan tuntutan di muka pengadilan. Kalau kamu tidak terima, tapi kalau bisa, usahakan dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi kalau memang mentok, itulah jalan yang paling tepat, yaitu kalian harus melaporkan bahwa kamu mendapatkan tindakan penganiayaan. Jangan karena anak ditonyok, anak-anak ikut nonyok. Maka anak-anak selaku korban sekaligus pelaku, karena sudah melanggar due process of law. Jadi begitu anak semua, kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini, karena waktunya sangat terbatas. Jadi terima kasih buat kelompok 6 dan buat anak-anak 11A duluan sudah melakukan proses pembelajaran yang sangat bagus sekali, sehingga memang benar bahwa pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini bahwa kalian membawa kehidupan nyata ke dalam kelas. Anak-anak senang dengan bermain, senang dengan game di HP, kemudian dengan game di HP inilah kalian pakai media untuk memahami sebuah materi. Nah, di sanalah kelebihan sebuah kurikulum merdeka. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus buat kelompok 6. Baik, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan, kami tutup dengan para pesantik.